Bener. Atau paling enggak tuh mereka memang akhirnya kayak melakukan sesuatu yang agak kasar gitu loh ke Firsap, ngerti nggak? Inti ya kalian para bajingan. Hai sahabat THT, ketemu lagi. Dan kali ini nggak usah panjang lebar karena di samping EHT udah ada non-gelis. Wede, Firsap. Siapa sih yang kenal seorang Firsap? Banyak banget Kak. Masih belum kenal. Tapi Kakak harus ikutin tagline aku dulu. Apa tuh? Setiap opening harus ada ini. Oke, apa tuh? Kalau aku bilang Firsabila, Kakak harus bilang Sabila gitu. Sabila gitu ya. Harus gitu ya. Harus gini tangannya ya. Oke. Ketemu sama gue sekarang di sini Firsabila, Sabila. Itu dari mana tuh kok bisa? Nyeletuk aja. Nah, jadi ini dijelasin dulu, ini the first time kita ketemu kan? Iya betul sekali. First time kita ketemu. Sumpah. Dan dari pertama kali ketemu Firsa juga, aduh Kak ini apaan gitu ya. Nah, jadi aku nih punya satu metode Firsap ya. Aku punya satu metode di mana dengan metode aku ini Firsap mau nanya apa aja, mau mengetahui apa aja bisa di sini. Wow. Ya. Wow. Dan ini bukan ramalan karena ini teoritis banget, ini empiris banget aku temuin sendiri. Hah, jadi, kamu yang temuin sendiri? Iya, aku yang temuin sendiri. Oke. Kita langsung aja Firsap. Oke. Ya. Siap. Aku juga penasaran banget nih sama kode-kode yang ada di tanggal lahirnya seorang Firsap ya. Pasti di luar sana juga pada ini juga penasaran. Bener nggak sih? Mudah-mudahan pada penasaran. Firsap itu aslinya sama dengan apa yang ditayangkan di media sosial selama ini. Dedeng. Oke Firsap. Oke. Aku tanya dulu deh, tanggal lahirnya Firsap berapa? 13 Juli. Oke. 1995. Oke. Karena Firsap itu punya kode family. Apa tuh? Kode family itu kode keluarga artinya ya. Jadi pasti ada program-program dari keluarga yang akhirnya masuk di Firsap. Program dari kedua orang tuanya. Jadi aku harus tahu tanggal lahir orang tuanya. Oke. Kalau mama aku 30 Oktober. Oke. 69. Oke, papa? 14 Maret. Oke. 66. 1966. Oke, aku rumuskan dulu ya. Wah. Gokil yang gini-gini nih gue demen nih. Tapi aku tahu banget nih dari Jerome Pauline siapa kalah nih matematikanya. Ini ada artinya. Tapi dulu jangan salah, matematika aku paling jeblok di sekolah. Gitu. Tapi kalau udah urusan tanggal lahir, jadi aku aku selalu nggak hafal nama orang. Kayak nama Firsap, dari tadi tuh aku harus merimain terus Firsap. Tapi kalau begitu tanggal lahirnya Firsap aku langsung tahu. 13 Juli aku tahu. Tanggal lahir orang tuanya aku langsung ingat. Jadi gini Firsap, di tanggal lahir seseorang itu nanti muncul deh. Kalau aku menyebutnya adalah kode-kode ya. Banyak banget kode-kode yang nanti bisa kita ketahui dari tanggal lahirnya Firsap. Kita menganalisa tentang karakternya Firsap dulu ya. Oke. Karakter seorang Firsap adalah jadi gini. Orang itu kan melihat Firsap itu tuh aku pakai bahasa gamblang aja nggak apa-apa ya? Boleh. Ngebacot gitu ya. Bacotannya tuh kena banget gitu. Walaupun asal ngebacot, kadang-kadang Firsap kan juga nggak punya apa ya ekspektasi bahwa apa yang dibacotin Firsap itu bisa up, ngerti nggak? Ya kayak nggak bakal kena di orang gitu ya. Tapi kalau dari tanggal lahirnya Firsap, karena Firsap punya kode kata-kata, itu apapun yang Firsap omongin, sampein sama orang, itu langsung orang bisa kena dan langsung notice everything apa yang diucapkan. Jadi sebenarnya Firsap itu lebih kalau misalnya mau kita berbicara tentang formal ya. Pekerjaan formal lebih cocok menjadi seorang psikolog. Hah? Saya kayaknya paling trauma isu, banyak isunya. Isu itu beda ya. Trauma isu itu berbeda dengan potensi yang ada di dalam diri. Oke. Gitu. Karena kalau dari sini aku bilang Firsap itu walaupun ngebacot, walaupun kayaknya gitu ya, tetapi banyak banget teman-temannya justru curhatnya ke Firsap. Oh bener sih, kalau itu bener sih. That's right Kak Endah. Gitu. Makanya tadi aku bilang sebenarnya kalau misalnya mau ke pekerjaan formal, seorang psikolog itu udah tepat banget untuk seorang Firsap. Psikolog ya. Psikolog.
Next ya. Firsap ini aku sekali lagi aku ngomong gamblang, nggak bisa aku dengan kata-kata ya pakai apa ya, pakai sign, pakai isyarat nggak bisa. Firsa itu kalau aku bilang setengah ustadzah setengah bajingan. Ais, bener banget nih tato aku nih. Tuh, Apa itu ini artinya? positif side aku, ini negatif side aku, Yap. ini dark side aku nih. Ya. Ini yang positif ya. Jadi sekalinya aku jadi orang positif itu bisa jadi motivator, Bisa jadi ustadzah, bisa ustadzah. jadi ya kan? Iya. Bisa jadi apa, pokoknya gitu. Iya, tapi sekalinya ini setan iblisnya keluar udah don't ever press my bitch button. That's it gitu. Kalau di sini aku bilang setengah dark, setengah enggak gitu loh. Jadi ketika kalau misalnya tadi Bunga bilang jangan menekan tombol ini aku gitu ya, sisi gelap aku gitu. Ketika aku melakukan sisi gelap, no. Karena apa? Nggak usah orang itu tekan untuk menjadikan Firsap itu menjadi lurus. Firsap itu automatically ketika melakukan sesuatu yang dark, otomatis pikirannya itu muter gitu loh. Oh aku nggak bisa kayaknya ngelakuin ini. Kayaknya aku mundur dulu deh. Itu otomatis. Karena jiwa yang tadi aku bilang jiwa apa ya? Jiwa terangnya itu tuh narik Firza. Gitu. Walaupun lagi melakukan apapun, habis itu tuh kayak oke, gue ngelakuin dosa nih, habis itu gue tobat deh gitu, ngerti gak? Iya, Ada pemikiran-pemikiran kayak gitu karena setengah itu gitu loh. Bernegosiasi antara si hitam antara dan si putih. hitam dan putih. Oh gitu. Itu ada ikut apa? Ada campur tangan dengan goib-goib itu nggak sih? Bisa Nah, nggak? kalau kita berbicara tentang supranatural ya, hal-hal yang seperti itu, Firsap itu tipikal yang kinestetik. Apa tuh? Kinestetik itu Firsap itu kayak aku kan visual ya, jadi aku bisa melihat sesuatu yang memang tidak bisa dilihat sama orang. Gitu, sesuatu yang kasat mata tuh aku bisa ngelihat. Oh, Kalau Firsap itu lebih ke arah kinestetik, merasa gitu loh. bener. Capek banget, sumpah bener mulu. Terus Gitu. Jadi Firsap, intuisinya Firsap itu tuh gila banget kalau menurut aku ya. Hati ya kalian para bajingan ke BC. Tapi masalah cinta bego. Karena gampang banget ke doktrin. Ini harus Firsap hati-hati banget nih sama pasangan ya, karena Firsap itu tipe yang pinter gampang banget ke doktrin. Oke. Khususnya kalau udah cinta banget. Ke doktrin itu kayak misalnya Firsap tuh bisa menjadi orang yang paling lemah. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada doi misalnya. Tapi sebenarnya itulah yang sering dibentuk oleh mantan-mantannya Firsa sebelumnya. Dibentuk berarti dalam arti pengennya kayak gitu biar si Firsap itu nurut sama dia iya, gitu. nurut, kemudian Firsap Ngikutin dia iya, gitu. karena laki-laki kenapa berbuat seperti itu sama Firsap ya? Karena mereka merasa kalau Firsap nggak digituin, Firsap menjadi sosok yang dominan. Memang saya dominan sangat, betul sekali. Itu sih itu problem sih, nggak tahu ya itu problems atau bisa dibilang itu kelebihan justru ya. Tapi kayak kalau di pasangan karena kan kita perempuan ya. Nah jadi perempuan dominan tuh plus minus sebenarnya. Ya plusnya kan kita jadi punya jati diri, terus juga kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, nggak manja sama cowok. Cuman manjanya lebih kayak yang tadi, kayak nggak bisa jauh-jauh clingy gitu lah. Kayak gitu. Tapi kalau urusan pribadi ya kita ngajar sendiri. Cuman kadang laki-lakinya malah yang kayak minder, terus nggak nyaman, ngerasa kita yang setir kayak gitu. Karena itu udah ada di kode tanggal lahirnya Firsap. Oh gitu. Berarti itu udah bener-bener fix dominan. Fix gitu. dominan. Dan memang harus menemukan laki-laki yang bisa nundukin Firsap. Superior ya. Superior banget. Atau paling enggak tuh memang mereka memang akhirnya kayak melakukan sesuatu yang agak kasar gitu loh ke Firsap, ngerti nggak? Agak kasar itu bukan artinya apa Physical, tapi misalnya verbal gitu loh, verbal yang memang lu nggak bisa kayak gitu loh. Jadi apa yang memang harus digituin. Kalau cowoknya lemah lembut ini udah deh pasti akan menjadi sesuatu yang dominan. Kalah ya? Kalah. Ada sih kemarin dapet tuh kak. Jadi gitu jadi curhat. Dapet kayak permen ya, dapet gitu. Gimana Firsap? Ada kemarin tuh dapet yang superior. Terus dia juga orangnya kayak Tanggal lahirnya berapa dong? berapa ya? Aku lupa lagi. Tulis. Oke. Kalau nggak salah Berapa tuh? antara 2 atau 3 sih. Oke.
kalau ini ya karena salah ngasih angka juga aku akan salah menganalisa Oke. gitu. Boleh Misalnya tunggu dulu ini ya, nggak? Boleh dong. Boleh ya? Boleh Aku dong. lihat dulu ya. Gila ya, mantannya aja dia nggak tahu loh. Tapi mungkin karena aku hafal banget ya tanggal-tanggal lahir orang, jadi mau mantan yang kesekian dulu juga tetap aja hafal nih. Oh, gitu ya? Gitu. Kalau angka mah aku hafal, terutama Aku tanggal paling lahir. ini ya baca. Tapi kan aku belum selesai. Jadi ini dulu. Mm-mm. Nah, terus nanti habis itu aku lagi, habis itu pacar aku ya. Boleh, udah punya pacar. Boleh banget dong, boleh. Oke, sambil Firsap ini aku sambil menganalisa terus ya. Nggak Boleh, apa-apa boleh. ya. Sambil dicari deh. Ini orang tua aman? Aman ya? Masih bareng? Yang papa udah nggak ada. Kalau mama ada di rumah. Aku kayak lagi pisah gitu. Aku di kosan, mama aku di rumah. Oke. Pandangannya kayak uya-uya nih, hipnotis, bikin mau nangis. Gitu Kak, gimana tuh? Yang ini mama atau papa? Mama. Mama ya. Mama itu punya kode kehilangan Firsap. Oke. Di tanggal lahir beliau, aduh aku jadi pengen nangis deh. Kan pasti selalu gitu deh. Kok sih kok gini? Serius Kak? Kok jadi yang nangis malah Kak Enda ya gitu ya? 2 orang loh Kak yang Ya. udah yang ngebacain aku dari garis tangan sama dari tarot, nangis semuanya. Iya. Sebenarnya kalau dari, aduh sorry ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak kuat gak apa-apa Kak, nggak usah. Bung ada tisu nggak Bung? Ih, ya Allah. Ih, seru banget sih, bisa sampai dalam banget ya Kak. Karena aku tadi kalau nangkep dari tanggal lahirnya Firsap aku nggak nangkep vibe ini ya. Tapi begitu aku menganalisa dari orang tua Firsap, kerasa banget vibe itu. Thank you Bunga. Oke. Firsap waktu kecil diasuhnya maksudnya sama siapa? Papa aku sih palingan sama ART gitu. Terus kayak sering di rumah nenek yang gitu-gitu sih. Ya, karena aku dari tanggal lahirnya Firsap itu Firsap punya kode kurang di masa kecilnya. Betul. Firsap punya kode kurang artinya ini kurang dirasa dan kurang di fisik secara physically. Artinya ketika masa kecil ada kode kurang di masalah physically berarti di orang tua memang nggak nyatu. Oke. Kurang nyatu ya dalam membesarkan Firsap. Ya. Gitu. Makanya aku tadi tanya siapa yang membesarkan Firsap waktu kecil? Aku anak papa sih sebenarnya. Iya. Anak papa banget. Papa banget karena papa itu orangnya bener-bener kayak art banget ya. Nanti art banget nggak? Art banget tuh kayak easy going. Walaupun dia ya kan easy going. Kemudian papa itu juga punya kode penyayang yang sama kayak Firsap. Betul sekali. Jadi kalian itu vibe-nya memang berada di kode penyayang. Tapi bukan berarti mamah tidak memiliki itu. Tapi mamah itu tidak tahu bagaimana caranya mengekspresikan apa yang dirasakan. Gitu. Jadi papa udah lama ada. 2014 kalau nggak salah. Ya 2014. Ya 7 tahunan lah ya. Oke. Kata terakhir yang papa omongin ke Firsap itu apa? Yang Firsap inget? Kata terakhir waktu itu tuh yang aku ingat, jangan bikin papa mati. Karena waktu itu tuh kayak aku baru kelar syuting, jadi aku lagi syuting film gitu, pulangnya malam. Terus aku kayak lagi fokus ngejar kuliah juga sama ngeband. Jadi 3 deh tuh yang aku kerjain. Terus ya mama tuh kebiasaan dari dulu tuh kayak suka nge-push papa buat marahin tuh anaknya, kasih tahu tuh anaknya gitu-gitu. Terus papaku tuh yang udah capek banget sama semuanya gitu, yang sama keluarga, kerjaan yang baru naik lagi. Terus akhirnya dia kayak, udah deh Kak, fokus sama apa yang kamu pengen.
harus bisa manage diri dan manage waktu. Udah jangan bikin papa mati deh gitu. Sebenarnya ada satu lagi sih yang pengen papa ngomongin ya. Ini harusnya di studio tertutup ya, asik banget ya. Apa tuh Kak? Jadi Kak Endah ya nangis. Iya. Papa tuh pengen Firsap tuh nggak melabeli diri sendiri itu sesuatu yang negatif. Melabeli itu sesuatu yang negatif. Ya, melabeli diri. Kayak misalnya aku tuh nggak pantas ya gini. Oh, oke. Aku kayak ngerti nggak? Karena Firsap itu sering banget melabeli diri sendiri. Iya. Itu papa nggak mau. Artinya apa? Dia pengen Firsap itu benar-benar jadi sosok yang benar-benar apa ya? Optimis yang Firsap mau. Yang ini tapi dijalani itu tuh benar-benar dengan yang benar-benar fokus gitu. Ya benar kata tadi ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi stop untuk melabeli diri karena dulu itu ketika sama papa Firsap tuh kayak pengen ngebuktiin sesuatu. Aku nggak tahu ya ngebuktiin apa gitu ya untuk Firsap sendiri pribadi gitu loh. Karena sebelum itu kan Firsap tuh kayak lebih banyak melabeli diri sendiri. Ngerti nggak sih label-label negatif untuk diri sendiri gitu loh. Aku nggak pantas, aku ya, ini gitu ya, ya. ya. Kayak aku sering sih akhir-akhir ini Kak, kayak misalnya ya trauma ditinggalin, trauma kehilangan kayak gitu. Terus nanti nggak cuma cowok aja ya, misalnya kerjaan. Iya, Firsap itu takut untuk sendiri, tau nggak? Iya. Takut untuk sendiri. Jadi Firsap itu harus selalu ada orang. Firsap itu kalau aku bilang tuh kembarannya papa banget. Iya. Kembarannya papa banget. Jadi kalian tuh udah kayak dukun satu sama lain ya. Walaupun mungkin kalian dulu tuh jarang untuk bertemu karena Firsap sibuk dan sebagainya, tapi papa tuh tahu gitu loh Firsap itu apa yang dirasain Firsap tuh kayak gitu. Jadi kalian berdua tuh kayak dukun satu sama lain karena bertemu frekuensi di tanggal lahirnya tuh bertemu di rasa. Telepatinya kuat banget. Oke. Serius kuat banget. Aku tuh pengen tahu deh Firsap, trauma isunya Firsap tuh apa sih? Kalau trauma isunya aku, traumanya aku tuh kayak itu sih tadi yang ditinggalin. Sorry, aku tanya dulu. Waktu SMP, SD, SMP lah ya, ada nggak kejadian yang membuat Firsap itu tuh kayak down banget? Kalau aku bilang sih di lingkungan pertemanan. Entah bully, entah Iya, apa. ada bullying, terus pelecehan seksual juga. Itu sakit banget sih itu. Makanya ketika aku dapet laki-laki yang beneran dia sayang sama aku, mau nemenin aku, jadi ibaratnya udah satu aku keep,